Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul materi, yaitu adalah Sains dan Teknologi di dalam Al-Quran. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ahmad Bayhaqi Anan El-Rawi dengan NIM 0704212114 akan berperan sebagai moderator, dan dua rekan saya yaitu Hairunisa Sidabutar dan Dewi Syukrilah akan berperan sebagai pemateri. Baik, untuk perkenalan materi terlebih dahulu akan disampaikan oleh saya. Nah, jadi apakah itu kilas sains dan teknologi menurut pandangan Al-Quran? Nah, jadi sedikit saya jelaskan sains dan teknologi menurut pandangan Al-Quran. Perkembangan sains dan teknologi di dalam Al-Quran itu kian hari semakin pesat. Bahkan diakui dapat membawa suatu perubahan besar dalam peradaban manusia. Sehingga banyak dari hasil perkembangan ilmu pengetahuan tersebut yang tadinya masih di luar nalar ataupun yang tidak kepikiran untuk dapat terjadi, tapi namun dengan kemajuan teknologi dan sains yang semakin berkembang, hal-hal yang di luar nalar tadi bisa terjadi dan bisa dapat diwujudkan oleh tangan-tangan manusia. Namun dari perkembangan tersebut, masih banyak dari umat-umat Islam itu tidak mempergunakan ataupun tidak mengembangkan sains dan teknologi itu dengan baik dan benar. Umat Islam masih sedikit banget kontribusinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Nah, mereka ini kebanyakan masih nyaman dalam menggunakan ilmu teknologi yang diciptakan oleh orang-orang asing di luar sana gitu, dan tidak berani untuk menyampaikan ataupun mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk memajukan sains dan teknologi. Dahulu kala sains dan teknologi itu dipimpin dan dikuasai oleh umat Islam. Kita tahu ilmuwan yang terkenal dahulu seperti Al-Khwarizmi, Al-Jabariyah, Ibnu Sina, Ibnu Farabi, Al-Kindi, dan segala macamnya. Mereka semua itu menguasai sains dan teknologi pada masing-masing bidangnya di masa tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu sains dan teknologi itu sekarang dipegang oleh orang-orang barat yang notabene ini adalah orang-orang non-muslim yang beragama Kristen dan Yahudi. Nah, lalu umat Islam kemana gitu? Ini yang jadi pertanyaan kita sekarang. Nah, kita sebagai salah satu mahasiswa UIN Sumatera Utara yang juga bergerak dalam bidang sains dan teknologi, ini menjadi cambuk bagi diri kita sendiri untuk kita dapat meneruskan ataupun mengembangkan sains dan teknologi ini untuk perkembangan agama kita sendiri, yang mana nantinya akan berpengaruh terhadap umat Islam itu sendiri. Karena kalau tidak kita siapa lagi yang akan memulainya? Pastinya tidak mungkin orang lain kan yang akan memajukan agama ini. Pastinya akan kita sebagai umat Islamnya. Nah, jadi di dalam materi kali ini, mari kita sama-sama untuk memperdalam lagi sains dan teknologi ini, terutama yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat semuanya, termasuk sains dan teknologi yang sedang kita kembangkan sekarang ini. Baik, itu mungkin pemaparan singkat dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Syukrila. Saya akan melanjutkan materi presentasi kami mengenai sains dan teknologi dalam Al-Quran. Pengertian sains dan teknologi. Sains adalah serapan dari kata bahasa Inggris science yang diambil dari kata scientia yang berarti pengetahuan. Selain pengertian itu, sains juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diuji dan dibuktikannya kebenarannya. Sementara itu, teknologi diartikan sebagai ilmu atau studi tentang praktis atau industri, ilmu terapan atau sebagainya.
Dari beberapa pengertian di atas, untuk sementara ini, kata sains lebih baik diterjemahkan dengan ilmu sehingga lebih mudah untuk mempelajari dan memahaminya. Sedangkan teknologi adalah buah atau hasil dari penerapan ilmu pengetahuan. B. Perkembangan sains dan teknologi. Sejarah perkembangan sains diawali dengan kegiatan pengamatan manusia atau peristiwa-peristiwa alam, seperti matahari yang terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Demikian pula pengamatan terhadap peredaran benda-benda langit seperti bintang di malam hari merupakan awal perkembangan ilmu astronomi yang sangat berguna sebagai pedoman arah bagi pelayaran di laut. Teknologi sejarah perkembangan dan kemajuannya berlangsung amat pesat, sehingga tidak menemukan seseorang untuk mengikuti seluruh proses perkembangannya. Perkembangan teknologi tidak terlepas dari adanya perkembangan dalam bidang sains yang juga berlangsung dengan pesat sekali. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya Dewi, sains dan teknologi dalam Islam. Nah, dalam konteks sains, Al-Quran mengembangkan beberapa langkah atau proses sebagai berikut. Pertama, Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara seksama alam sekitarnya seraya mengetahui sifat-sifat dan proses-proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Kedua, Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap gejala-gejala alam. Dan terakhir, ketiga, Al-Quran menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena alam melalui proses penalaran yang krisis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya. Nah, jadi tibalah kita pada akhir penghujung pemaparan materi kali ini, yaitu masuk kepada bagian kesimpulan. Nah, jadi apa kesimpulan dari materi kita kali ini? Yang pertama, Al-Quran itu jelas mendukung bahkan memerintahkan kita dengan tegas kepada manusia agar selalu mengembangkan pola pikirnya untuk dapat berinovasi, untuk dapat memajukan ilmu pengetahuan yang ada terhadap alam yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai objeknya, sehingga menghasilkan sains dan teknologi yang tepat guna bagi kesejahteraan manusia di dunia. Menurut Al-Quran, sains hanyalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yang mana pemahaman seseorang terhadap alam harus mampu membawa kesadarannya kepada Allah yang maha sempurna dan maha terbatas. Sains dan teknologi tidak terlepas dari subjektivitas sang penemu atau sang pengembangan. Namun dengan kata lain, sains dan teknologi tidak bebas nilai, bahkan syarat dengan nilai. Oleh karena itu, perkembangan sains dan teknologi tentu akan memberikan dampak yang positif sekaligus negatif. Nah, jadi tergantung kita, apakah kita mau mengambil positifnya atau mengambil sisi negatifnya. Tergantung bagaimana cara kita berpikir. Baiklah, itu kesimpulan dari materi yang kita kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup pemaparan materi kami pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.